Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Juni Arvina di channel saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share pada teman-teman ya. Kali ini saya akan membahas sebuah pengalaman interview di PT swasta ya. Nah, untuk bekerja di PT swasta kita harus mempunyai skill dan motivasi yang kuat ya. Kali ini saya akan membahas mengikuti pengalaman interview di dealer Honda ya. PT kita sebut saja PT Honda itu ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan berbagi ya bagaimana kita mengikuti tahapan-tahapan seleksi harus kita ikuti agar kita lolos sebagai kandidat yang kuat yang akan dipilih oleh HRD ya. Nah, bagaimana kita mengikutinya dan apa saja syarat-syaratnya yang harus kita masuki, beberapa berkas ya. Nah, teman-teman, yang pertama yang harus Anda siapkan yaitu adalah CV ya. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, CV itu adalah penting, hal yang penting ya. Ya, CV itu adalah bacaan pertama HRD ya, yang akan menelpon teman-teman, yang akan memanggil teman-teman untuk mengikuti tahapan proses seleksi ya. Nah, sedikit saya ceritakan sejarah filosofi ya. Nah, untuk dealer dan pemasaran motor ya. Di sini kita membahas suatu pemasaran motor dulu, baru kita ke mobil ya. Nah, untuk pemasaran motor itu masyarakat sangat antusias ya menggunakan motor ya. Nah, motor sudah umum digunakan oleh masyarakat ya. Sekarang masyarakat sudah memiliki motor ya. Ada beberapa motor di rumah masyarakat ya. Ya, kita lihat saja contohnya saya menggunakan motor itu menggunakan 2 motor ya. Nah, pemilik dan konsumsi motor sendiri telah banyak ya. Hampir 70% itu masyarakat Indonesia menggunakan motor sebagai alat kendaraannya ya. Nah, Honda sendiri meluncurkan beberapa tipe motor ya. Kita sebut saja merek-mereknya yang sudah Anda ketahui, misalnya contoh kecilnya saja atau umumnya yang sering terdengar oleh kita. Honda dari dulu mengeluarkan motor bebek ya. Sekarang masyarakat beralih dari motor bebek ke motor matic ya. Banyak pengguna atau pemakai motor matic di Indonesia ya. Sekarang yang lagi booming yaitu Scoopy ya. Kita sebut saja Scoopy ya. Ya, motor bebek atau motor bebek yang dulu ya, yang zaman dulu ya. Misalnya CB ya, kita tahu ya. Itu CB biasanya digunakan oleh orang-orang ya agar motor itu terlihat kita gunakan itu irit ya. Honda itu sangat irit, saya rekomendasikan Honda. Kenapa Honda itu sering dipakai ya? Dan Honda sendiri ya banyak dipakai oleh kalangan muda ya. Sekarang mereka beralih ke matic ya, pemasarannya matic. Matic banyak disukai oleh kalangan muda ya. Honda Scoopy, Honda Beat, dan juga motor-motor yang sekarang keluaran terbaru ya. Contohnya PCX ya. PCX ini lawannya NMAX ya untuk Yamaha ya. Tapi kita di sini membahas Honda ya. Nah, Honda sendiri sangatlah irit dan mudah ramah lingkungan digunakan dan di pasaran ya. Nah, baiklah, kita kembali lagi ke
bagaimana mengikuti tahapan seleksi yang harus kita daftar ya, kita mengikuti psikotesnya ya, kita mengikuti interviewnya ya. Nanti teman-teman akan dipanggil oleh HRD ya. Yang pertama CV teman-teman harus terlihat profesional, keren, dan juga benar-benar terbaca dengan jelas ya. Nah, teman-teman pertama-tama mengikutinya dan akan melamar suatu pekerjaan ya. Lamaran suatu pekerjaan di Jobstreet ataupun di media-media sosial ya, sekarang sudah canggih ya, nggak perlu kita lagi untuk mencari koran. Zaman dulu itu koran ya. Saya pernah mendengar itu kita setiap mau mencari pekerjaan itu kita baca koran ya, info-info lowongan kerja ya. Sekarang sudah banyak ya di media-media sosial, misalnya Instagram ya, salah satu media yang paling banyak ditonton atau dibuka oleh semua kalangan ya, baik muda, tua, dan juga anak-anak ya, yaitu media Instagram ya. Instagram akan misalnya contohnya di saya sendiri ya, di Bangka Belitung ataupun di Depok ya, ataupun di Bandung ataupun di Palembang ya, dan semua provinsi ya, pasti ada itu Instagramnya loker ya. Itu kalian cari aja shirt ya di pencarian ya, pencarian Instagram media. Kalau tidak bisa menggunakan Instagram, bertanya ya kepada sanak saudaranya, kepada teman-teman ataupun kepada kerabat keluarga yang lain ya. Nah, kita cari di situ ya lowongan pekerjaan untuk daerah tersebut ya. Kita buka di situ, pasti banyak loker-loker yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun usaha-usaha milik pribadi ataupun orang ataupun CP ataupun PT ya. Nah, saya pernah melamar suatu pekerjaan di PT dealer ataupun Honda ya. Saya lamar, saya bagian staff marketing ataupun supervisinya ataupun teknisinya saya pernah melamar, dan juga tentang konten kreatornya juga, tentang pembuatan videonya ataupun iklannya ya, iklan dari PT tersebut ya. Nah, teman-teman masukin lamaran teman-teman ya, CV teman-teman kirimkan kepada CV ataupun email mereka, ataupun teman-teman bisa mengakses sebuah link ya, sebuah link yang teman-teman baca ya, teman-teman baca misalnya honda.com sekian, Honda Babel ataupun Honda Depok, Honda Jakarta misalnya ya. Teman-teman masukin lamarannya dan CV-nya dan juga berkas-berkas yang lain ya. Nah, terus teman-teman sudah dipanggil ya, misalkan teman-teman dipanggil oleh HRD ya. Teman-teman yang harus teman-teman siapkan yaitu teman-teman harus mempelajari beberapa soal-soal psikotes yang sudah ada di YouTube saya. Nanti teman-teman buka aja ya, di situ soal-soal psikotes banyak saya share ya. Nah, teman-teman ikuti dan teman-teman bahas satu persatu ya soal-soal. Misalnya teman-teman dipanggil untuk psikotes awalnya ya, psikotes awalnya teman-teman mengikuti ya, dan teman-teman datang, dan jangan lupa untuk pakaiannya harus rapi ya, serapi mungkin. Teman-teman melamar suatu pekerjaan, tampillah maksimal mungkin. Dan untuk melirik suatu HRD itu teman-teman harus berpakaian rapi dan juga penampilan yang rapi yang diutamakan ya. Dan terus teman-teman ceritakan pengalaman teman-teman ya. Nanti suatu instansi itu menanyakan bagaimana Anda bisa melamar suatu pekerjaan, apakah Anda memiliki skill marketing dan juga negosiasi yang tepat. Misalnya Anda melamar di suatu marketing ataupun supervisi, Anda bisa untuk memanajemenkan waktu dan memanajemenkan karyawan-karyawan ataupun bawahan-bawahan yang nanti Anda bakal training ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melamar ya, yang kedua nanti teman-teman mengikuti beberapa soal psikotesnya ya. Nah, soal psikotes yang teman-teman ikuti nanti di situ ada jawaban yang teman-teman harus benar-benar tuliskan ya. Saya ini berniat bekerja untuk mencari rezeki ya, dan juga
teman-teman mencari relasi yang lebih banyak ya, relasi yang lebih banyak. Dan di sini kita menjualkan produknya ya, produk motor ya, bukan produk sabun ataupun bukan produk sampo ataupun produk makanan lainnya ya. Kita menjual suatu produk motor ya. Konsumsi yang dipakai oleh masyarakat itu sangat banyak. Motor, kita tahu lah ya, harga motor itu sekitaran, kalau cashnya OTR-nya itu bisa 20-an ya, ataupun 18 ke atas ya, 18 juta ke atas ataupun 19 juta ke atas ya untuk harga motor ya. Dan untuk harga motor itu berkisaran, Scoopy itu harganya 20-an ke atas, dan untuk Vario itu harganya 30-an ke atas, dan untuk Beat itu di bawah 20-an, bisa 18 jutaan ke atas ya. Nah, nanti dealer itu ya, prosesnya ya, mereka untuk mencari keuntungannya itu mereka main di cash ya. Nah, untuk penjualan mereka itu main di cash ya. Untuk cash itu pembelian langsung ya, jual putusnya ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencari beberapa kandidat konsumen ya, debiturnya ya, debitur konsumen itu maunya kredit ya. Nah, dealer akan melemparkan kredit tadi kepada leasing ya, leasing yang ada di daerah Anda ya. Nah, itulah prosesnya ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah melamar ya, semoga lolos dan semoga mendapatkan pekerjaannya di suatu dealer ya. Pengennya teman-teman misalnya melamar sebagai admin ya. Apa sih admin itu ya? Teman-teman harus mempelajari dulu ya. Admin itu job desknya apa, dan cari ya apa itu adminnya. Misalnya untuk mengurusi berkas-berkas ya, berkas-berkas konsumen, data-data pribadi konsumen, data-data konsumen ingin membeli suatu produk ya, ataupun motor ya. Nah, teman-teman ingin melamar jadi teknisinya ya. Teknisi di situ teman-teman harus mempunyai skill di bidang mesin dan juga di bidang spare part ya, ataupun di bidang-bidang motor yang lainnya ya. Teman-teman harus punya skill ya di situ ya. Kemudian teman-teman harus pengen melamar sebagai supervisinya ya, supervisornya. Nah, teman-teman di situ harus menguasai betul apa itu tentang tim leader ya, TL-nya ya, ataupun supervisi atau supervisor ya. Nah, teman-teman harus menguasai daerah, dan teman-teman harus menguasai yang namanya penjualan ya. Nah, untuk soal-soal psikotesnya nanti teman-teman bisa mempelajari ya, tentang misalnya menggambar pohon, menggambar orang, di situ pasti keluar ya. Terus juga teman-teman mempelajari TKP ya. TKP itu kepribadian ya. Misal teman-teman melamar suatu marketing, bagaimana teman-teman menghargai orang ataupun lawan bicara, berkomunikasi dengan orang ya, bagaimana penjualan dengan orang ya. Itulah marketing ya. Dunia marketing sangat luas ya, teman-teman bisa buka, dan juga negosiasi bagaimana kita berbicara dengan konsumen dan menjualkan dari produk PT tersebut ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah dipanggil ya, mengikuti soalnya, lolos ya tesnya ya. Nah, nanti teman-teman bakal bertemu dengan supervisinya ya. Supervisinya akan menginterview ya, interview teman-teman, yaitu supervisinya. Nanti teman-teman ditanyakan apa alasan Anda untuk bergabung ya, bergabung di PT ini. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya. Nah, yang kedua, teman-teman jangan menjawab pertanyaannya dari soal-soal Google ya. Jangan ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang logis, yang tepat ya, yang sesuai dengan kebidangan teman-teman melamar di PT tersebut ya. Pelajari dulu dealer itu apa sih. Nah, belajar dulu motor, cara memproduk atau menjual produk motor itu bagaimana ya. Nah, untuk teman-teman yang melamar sebagai konten kreatornya atau iklan di bagian iklan ya, teman-teman harus aktif, dan teman-teman harus banyak relasi, dan teman-teman harus banyak ide dan kreatif ya.
video, yang mengupload video ya, tentang edit video ataupun aplikasi-aplikasi yang teman-teman gunakan yang bakal nanti ditanyakan ya. Apa target teman-teman, apa pencapaian teman-teman ya dari video-video yang nanti teman-teman buat ya untuk perusahaan ya. Itu saja yang bakal ditanya oleh supervisinya atau atasan nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengetahui ya beberapa soal ya dan beberapa tantangan ya, nanti teman-teman akan bersaing dengan kandidat-kandidat lain ya. Teman-teman harus menjual diri teman-teman. Oh, ini loh saya bisa menguasai Photoshop, saya bisa menguasai CorelDRAW, saya bisa menguasai unit video ya. Dan teman-teman harus menunjukkan kreativitas tentang editan teman-teman itu harus benar-benar terlihat keren, dikemas secara penjualan yang harus teman-teman bagikan ya. Misalnya teman-teman punya ide, saya punya ide Pak, saya punya ide tentang pemasaran, tapi kita harus mencari konten kreator yang aktif, yang berperan benar-benar, yang kita harus menjual, dan video tersebut harus ditonton sebanyak 1.000 orang ya. Itulah cara menarik konsumen sekarang. Nah, untuk teman-teman yang pengen bekerja di perusahaan mobil, teman-teman harus mempunyai skill yang menjual marketingnya. Nah, banyak mobil-mobil sekarang yang keluaran-keluaran terbaru ya, teman-teman bisa mendatakan sebuah PT-PT itu, misalnya PT Honda ya, PT Suzuki, dan juga PT mobil-mobil Toyota yang sedang berkembang ya. Teman-teman bisa melamar di situ dan teman-teman mempunyai skill dan belajar tentang marketing itu apa dan negosiasi itu apa, dan juga cara teman-teman menyampaikan suatu produk kepada konsumen ya. Ingat, marketing ada target dan semuanya punya target. Teman-teman harus mencapai suatu target apabila teman-teman ingin berhasil, dan gaji yang besar itu ada di tangan teman-teman ya. Jadi itulah video singkat dari saya. Semoga teman-teman berhasil dan semangat untuk teman-teman pencari pekerja. Jangan mudah menyerah. Kita harus optimis, harus selalu positif, dan harus juga kreatif di bidang apapun ya. Semoga teman-teman berhasil. Semoga video saya ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, dan share kepada semua teman-teman kita yang mencari pekerjaan. Semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berdoa, selalu bersemangat, selalu berdoa dan bersedekah ya. Semoga video ini bisa teman-teman jadikan motivasi. Salam sukses dari saya, channel Juni Arjuna. Jangan lupa di subscribe dan like, share kepada teman-teman. Saya tutup video saya. Semoga ada yang bertanya di kolom komentar, nanti saya jawab, dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan saya jawab apapun itu. Saya tutup video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.